Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Pangeran Edward menatap luar jendela pesawat yang sedang melaju menembus awan tebal, menembus langit yang perlahan mulai senja. Pemandangan luas lautan di bawahnya hanya tampak seperti kelopak bunga biru yang perlahan memudar. Ini adalah perjalanan yang ia tidak inginkan. Sebagai seorang pangeran, hidupnya selalu dipenuhi oleh aturan-aturan yang ketat. Namun kali ini, ia merasa sangat terasing. Bukan hanya karena ia sedang meninggalkan tanah kelahirannya di Inggris, namun karena tujuan kedatangannya yang amat dipaksakan. Kerajaan Inggris tengah berada di ujung tanduk. Ketegangan politik yang semakin meningkat, ancaman dari negara-negara tetangga, serta krisis ekonomi yang tak kunjung usai memaksa para penasihat kerajaan untuk berpikir jauh di luar kebiasaan. Dan mereka datang dengan satu solusi yang sangat mengejutkan, menjodohkan Pangeran Edward dengan seorang wanita tua dari Indonesia, Ratu Dewi. Bukan cinta, bukan perasaan, tetapi kekuatan politik yang mendasari pernikahan ini. Ratu Dewi adalah seorang wanita berusia 80 tahun yang sangat kaya dan berpengaruh. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, ia masih memiliki kekayaan yang berlimpah dan jaringan politik yang kuat di Indonesia. Koneksi-koneksi bisnis dan politik yang dimilikinya membuatnya menjadi figur penting di kawasan Asia Tenggara. Para penasihat kerajaan percaya bahwa menjalin hubungan dengan Ratu Dewi adalah kunci untuk memastikan kestabilan politik Inggris di masa depan. Pangeran Edward tidak bisa mengelak. Sebagai seorang pewaris tahta, ia tahu bahwa kewajiban untuk kerajaan lebih penting daripada apapun. Namun, hatinya penuh dengan keraguan. Ia membayangkan bertemu dengan seorang wanita tua, yang jauh dari gambaran sosok pasangan yang ingin ia kenal atau cintai. Apalagi ketika mendengar bahwa sang ratu tinggal di Lombok, sebuah pulau yang sangat jauh dari kehidupannya yang biasa. Setibanya di Lombok, Pangeran Edward merasa terkejut. Meski sudah mendengar banyak hal tentang keindahan pulau ini, kenyataan tetap lebih mengesankan. Laut biru yang jernih dengan ombak yang berdebur pelan di pantai, pohon kelapa yang melambai-lambai, serta gunung Rinjani yang menjulang tinggi di kejauhan memberi kesan damai yang sangat kontras dengan beban berat yang ia rasakan. Rumah Ratu Dewi terletak di kawasan pegunungan yang jauh dari keramaian kota. Istana tua yang besar, yang dibangun dengan sentuhan arsitektur Bali yang megah, terlihat seperti istana dari dongeng. Meskipun sudah cukup tua, bangunan itu tampak penuh dengan kemewahan dan kesan anggun. Di depan gerbang utama, dua penjaga berpakaian tradisional Bali dengan senjata terhunus memberi penghormatan pada pangeran. Sambutan ini lebih megah daripada yang saya bayangkan, gumam Pangeran Edward dalam hati. Namun, ia tak bisa menutupi perasaan janggal yang menggelayuti hatinya. Ia merasa seperti seorang tamu yang tidak diinginkan, seorang orang luar yang datang untuk memenuhi sebuah tugas yang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan pribadinya. Saat mobilnya memasuki halaman, Ratu Dewi sudah menunggunya di depan pintu. Ratu Dewi adalah sosok wanita yang anggun meskipun sudah berusia 80 tahun. Rambutnya yang putih panjang tergerai indah, mengenakan kebaya Bali yang berkilau, dan meski kulitnya mulai keriput, wajahnya masih memancarkan kekuatan dan kemewahan. Saat ia tersenyum menyambut Pangeran Edward, ada aura ketenangan yang seakan mengalir dari dalam dirinya, meskipun senyuman itu tidak sehangat yang diharapkan Pangeran Edward. "Selamat datang di Lombok, Pangeran Edward," kata Ratu Dewi dengan suara lembut namun tegas. "Semoga perjalanan Anda menyenangkan." Pangeran Edward membungkuk sopan. "Terima kasih, Ratu Dewi. Ini adalah kehormatan bagi saya untuk berada di sini." Namun, di balik perkataan yang sopan itu, Pangeran merasa tertekan. Dia tidak tahu harus berkata apa, bagaimana berinteraksi dengan wanita tua yang tak dikenal ini. Ratu Dewi mungkin memiliki semua yang dibutuhkan untuk membantu kerajaan, tetapi Pangeran Edward merasa hubungan ini tidak akan pernah bisa lebih dari sekedar formalitas. Malam pertama Pangeran Edward di Lombok penuh dengan perjamuan yang megah,
dengan berbagai hidangan khas Indonesia yang disajikan dalam piring-piring besar. Namun, seiring waktu, suasana semakin terasa canggung. Di meja makan, banyak tamu penting yang turut hadir. Namun Pangeran Edward merasa seolah-olah dirinya hanya menjadi penonton dalam acara yang tidak ia inginkan. Di tengah kegembiraan yang tampak di sekitar meja, pikirannya terlarut dalam kegelisahan. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang menarik perhatian pangeran. Seorang wanita muda dengan kulit sawo matang dan mata yang tajam. Amara, pembantu pribadi Ratu Dewi yang dikenal setia. Namun saat itu, Pangeran Edward melihat sisi lain dari Amara yang berbeda. Cara Amara bergerak, cara dia melayani tamu dengan senyum yang lembut namun penuh kepercayaan diri, membuat Pangeran Edward tidak bisa tidak memperhatikannya. Amara, yang mungkin tidak lebih dari seorang pembantu, namun memancarkan pesona yang luar biasa. Wajahnya memancarkan kecantikan yang alami, dengan bibir merah yang tipis dan mata yang mengungkapkan berbagai perasaan tanpa kata. Ada sesuatu yang membuat Pangeran Edward terpesona, namun ia berusaha menepis perasaan itu. Ia tahu bahwa dia tidak boleh jatuh hati pada seorang wanita biasa seperti Amara. Tetapi setiap kali mata mereka bertemu, seolah ada ketegangan di udara, dan Pangeran Edward merasa sulit untuk menahan diri. Ratu Dewi tampaknya tidak memperhatikan perasaan yang berkembang di antara mereka. Selama malam itu, ia berbicara dengan banyak orang dan menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Namun Pangeran Edward hanya bisa merasa semakin tidak nyaman. Kehidupan yang ia jalani di istana, jauh dari keluarganya, sangat berbeda dengan kehidupan yang tenang dan damai yang ada di sekitar rumah Ratu Dewi. Pangeran mulai merasa canggung setiap kali bertemu Amara. Meskipun mereka berbicara hanya dalam jarak pendek, setiap kali Amara melintasi jalannya, hatinya berdebar lebih cepat. Namun, ia berusaha mengingatkan dirinya bahwa ini adalah sebuah perjalanan untuk menyelamatkan kerajaan, dan perasaan pribadinya tidak ada artinya dibandingkan dengan kewajiban yang harus dijalankan. Namun, pada suatu malam yang gelap, ketika angin laut berhembus pelan dan suara ombak terdengar lembut di kejauhan, Pangeran Edward berjalan sendirian di taman besar di sekitar rumah Ratu Dewi. Taman itu dipenuhi dengan berbagai jenis bunga dan pepohonan yang menghijau, dengan lampu-lampu kecil yang bersinar lembut di antara dedaunan. Pangeran merasakan ketenangan yang tidak biasa, seolah seluruh dunia ini hanya miliknya. Langkah-langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok Amara yang sedang duduk di bangku taman, tampak menyendiri. Dalam kebisuan malam itu, Amara tampak lebih mempesona dari sebelumnya. Pangeran Edward merasa seolah ia tak bisa menghindari perasaannya lagi. Perlahan, ia mendekati Amara. Amara, panggilnya dengan suara yang rendah, namun penuh ketegangan. Amara menoleh, sedikit terkejut, namun segera tersenyum. Pangeran Edward, apakah Anda menikmati malam ini? Pangeran Edward terdiam sejenak, mencoba menata kata-katanya. Ini adalah malam yang tenang. Saya tidak bisa menghindari perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini, di Lombok. Amara mengangguk. Lombok memang memiliki keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin Anda bisa merasakannya lebih dalam. Pangeran Edward tidak tahu harus berkata apa. Keheningan yang ada di antara mereka begitu nyata, dan dalam ketegangan itu, ada sesuatu yang hampir tidak bisa mereka hindari. Perasaan yang berkembang di antara mereka berdua, meskipun mereka tahu itu adalah perasaan yang salah. Malam itu berakhir dengan langkah kaki yang berat, dan Pangeran Edward tahu bahwa perasaan yang ia alami bukanlah perasaan yang bisa diabaikan begitu saja. Namun, dia juga tahu, ini adalah awal dari sebuah cerita yang akan menjeratnya dalam konflik yang jauh lebih besar. Sebuah kisah yang tidak bisa dihindari, namun harus dijalani dengan hati yang penuh keraguan. Pagi berikutnya, udara di Lombok terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari sudah mulai memanjat langit, memberikan cahaya yang lembut pada pemandangan pulau yang memukau. Namun, bagi Pangeran Edward, hari itu terasa berat. Setelah pertemuan malam yang penuh ketegangan, pikirannya tidak bisa fokus. Sejak bertemu Amara, ia merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak ia inginkan, namun sulit untuk dihindari.
Pangeran berjalan pelan di sepanjang teras istana, menatap kebun yang luas di depannya. Taman-taman yang rimbun dan hijau, dilengkapi dengan air mancur kecil yang mengalir tenang, seolah menyembunyikan keheningan yang ada di dalam dirinya. Pagi itu, ia harus bertemu dengan Ratu Dewi untuk membahas rencana lebih lanjut mengenai pernikahan mereka. Namun di dalam hatinya, Pangeran Edward tahu bahwa pikiran dan hatinya berada di tempat lain. Sementara itu, Amara telah memulai hari seperti biasa, melayani kebutuhan Ratu Dewi, dan memastikan segalanya berjalan lancar. Pekerjaan yang selalu dilakukannya dengan hati-hati dan penuh dedikasi. Ia mengenakan kebaya Bali yang sederhana, meski tetap terlihat cantik dengan pesona alami yang dimilikinya. Namun, meskipun ia berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya, Amara tidak bisa menghindari perasaan yang semakin berkembang dalam dirinya setiap kali bertemu dengan Pangeran Edward. Ada sesuatu yang berbeda tentang Pangeran. Di balik wajahnya yang tampan dan anggun, Amara bisa merasakan sebuah kesedihan yang tersembunyi. Pangeran tampak seperti seorang yang terjebak dalam dunia yang tidak dia inginkan, dan meskipun statusnya sebagai pangeran dan pewaris tahta seharusnya memberikan segala yang ia butuhkan, ada kesepian yang tak bisa dia sembunyikan. Amara merasa terhubung dengan pangeran, meskipun ia tahu hubungan mereka jauh dari mungkin. Hari itu, Ratu Dewi mengundang Pangeran Edward untuk makan siang bersama di ruang makan besar istananya. Meja makan dikelilingi oleh pemandangan indah pegunungan, dan Ratu Dewi menyambut pangeran dengan penuh keramahan. Mereka berbincang tentang berbagai hal, namun topik utama tetap mengenai pernikahan yang akan datang. Pangeran, saya berharap kita bisa bekerja sama untuk memastikan hubungan kita membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, ujar Ratu Dewi sambil tersenyum lembut. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang masa depan kerajaan Anda. Pangeran Edward hanya mengangguk, meskipun hatinya merasa tercekik. Ia tahu betul bahwa pernikahan ini bukan untuk dirinya, tetapi untuk kerajaan. Namun, perasaan lain terus menghantuinya. Setiap kali mata Ratu Dewi beralih ke arah Amara, Pangeran Edward tidak bisa mengabaikan betapa ia merasa semakin terhubung dengan wanita muda itu. Amara, yang hadir di ruangan itu sebagai pelayan, tidak bisa menghindari tatapan Pangeran Edward. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kilatan yang hampir tidak bisa mereka kendalikan. Pangeran Edward berusaha mengalihkan pandangannya, berusaha menahan diri. Namun, hatinya merasa semakin terjerat. Amara, di sisi lain, merasa cemas. Ia tahu apa yang terjadi antara mereka tidak bisa diteruskan. Ia hanya seorang pembantu, dan pangeran adalah seorang pangeran yang seharusnya menikahi wanita sekelas Ratu Dewi. Namun, meskipun itu semua, perasaan mereka berdua tidak bisa dipungkiri. Mungkin mereka terikat oleh takdir, atau mungkin mereka hanya terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Makan siang itu berakhir dengan banyak pembicaraan formal dan sedikit perasaan. Ratu Dewi terlihat puas dengan bagaimana pertemuan berjalan, sementara Pangeran Edward merasa semakin tidak nyaman. Ketika acara makan siang selesai, Pangeran keluar dari ruang makan dan berjalan menuju taman istana untuk mendapatkan sedikit udara segar. Ia tidak ingin bertemu dengan siapapun, terutama Ratu Dewi yang mulai tampak semakin yakin dengan pernikahan ini. Di tengah taman yang sepi itu, Pangeran menemukan Amara sedang menyirami tanaman di salah satu sudut. Dengan gerakan hati-hati dan lembut, Amara tampak begitu terampil merawat tanaman-tanaman yang indah di sekelilingnya. Pangeran berhenti sejenak, menatap Amara dari kejauhan. Ia merasa hatinya berdebar lebih cepat. Amara tidak menyadari kehadiran pangeran di sana sampai pangeran menghampirinya. Amara, panggil Pangeran Edward dengan suara rendah, mencoba untuk mengurangi ketegangan yang semakin memuncak antara mereka. Amara menoleh, sedikit terkejut, namun segera tersenyum. Pangeran, apakah Anda menikmati kebun ini? Pangeran mengangguk perlahan. Ini sangat indah. Seperti sejuk di tengah kekacauan yang ada di kepala saya. Amara menatap pangeran dengan mata yang dalam. Kadang, kita membutuhkan ketenangan dari alam untuk meredakan pikiran yang gelisah, katanya dengan suara yang lembut. Pangeran Edward merasa seolah ada yang menyentuh hatinya melalui kata-kata Amara. Ia berusaha untuk mengendalikan dirinya,
Namun rasa gelisah itu semakin menguasainya. Pangeran menatap Amara dengan serius. "Apakah kamu tidak merasa canggung?" tanya Pangeran Edward, berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Amara terdiam sejenak, kemudian menarik napas dalam-dalam. "Saya merasa canggung, Pangeran. Tapi saya tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diteruskan. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terjebak dalam hal-hal yang tidak seharusnya terjadi." Pangeran Edward merasa hatinya terjepit mendengar kata-kata Amara. Ia tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus diterima. Namun mengapa ia merasa seolah segala sesuatu yang ia lakukan tidak lagi sesuai dengan keinginan hatinya? Apakah ia hanya terjebak dalam peran yang telah ditentukan baginya? Ataukah ada kesempatan untuk memilih jalannya sendiri? Mereka berdua terdiam, saling menatap tanpa kata. Udara sore itu terasa semakin tebal, seolah mereka berdua terjebak dalam suasana yang penuh dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Meski mereka tahu, hubungan ini adalah sebuah jalan yang penuh dengan rintangan, mereka tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh di dalam hati mereka. Di tengah keheningan itu, Pangeran Edward merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Takdir telah mempertemukannya dengan Amara, dan meskipun hubungan ini terlarang, hatinya tidak bisa menolak kenyataan itu. Namun, ada pertanyaan besar yang menggelayuti pikirannya. Dapatkah ia benar-benar mengabaikan perasaannya demi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pangeran? Sementara itu, Amara juga merasakan kebingungannya sendiri. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah seorang pembantu, dan Pangeran Edward adalah calon suami dari Ratu Dewi. Namun, meskipun ada kekhawatiran besar dalam dirinya, ia tidak bisa memungkiri perasaan yang semakin mendalam untuk pria itu. Keinginan untuk melarikan diri dari perasaan ini semakin menguat, namun hati mereka berdua terjebak dalam keinginan yang tak bisa dijelaskan. Malam di Lombok semakin larut, dan Pangeran Edward merasa kesendirian merayap dalam setiap sudut hatinya. Keputusan yang diambil oleh kerajaan terasa semakin jauh dari apa yang diinginkan hatinya. Dalam kamar yang besar dan dihiasi dengan kain-kain mewah, Pangeran Edward duduk di tepi jendela, menatap keluar ke arah bintang-bintang yang bersinar terang. Meskipun langit di luar tampak begitu indah, hatinya terasa gelap dan penuh keraguan. Apakah ia benar-benar bisa menerima kenyataan ini? Apakah ia akan terus terjebak dalam peran yang telah ditentukan untuknya? Di dalam dirinya, Pangeran merasa ada pertarungan batin yang sangat besar. Di satu sisi, ia tahu ia memiliki kewajiban untuk menikahi Ratu Dewi demi kepentingan kerajaan. Tetapi di sisi lain, perasaannya terhadap Amara, wanita muda yang cantik dan mempesona, tak bisa ia pungkiri. Ada sesuatu yang sangat kuat dan mendalam antara mereka berdua, meskipun mereka datang dari dunia yang sangat berbeda. Pangeran Edward merasa seolah-olah perasaan ini adalah sesuatu yang tak bisa ia abaikan, meskipun setiap logika yang ada menolaknya. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pangeran Edward berkeliling istana, berharap bisa menenangkan pikirannya. Ia melangkah keluar dari kamar dan berjalan menuju taman yang selalu memberinya ketenangan. Tetapi, ketika ia memasuki jalan setapak yang gelap, ia mendengar suara bisikan yang tak dikenal. Sesuatu dalam suara itu terasa berbeda, seperti sebuah rahasia yang ingin disampaikan. Pangeran berhenti, mencoba mendengarkan lebih jelas. Di kejauhan, ia melihat dua bayangan yang tampak berjalan dengan hati-hati di antara semak-semak. Ketika dia mendekat, Pangeran Edward terkejut saat melihat siapa yang sedang berbicara dengan penuh rahasia. Amara dan seorang pelayan tua, yang bekerja di rumah Ratu Dewi, sedang berbicara dengan suara rendah. Pangeran tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi gerak-gerik mereka tampak mencurigakan. Ada ketegangan di antara mereka, seolah-olah mereka sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dan sulit. Pangeran Edward menyembunyikan dirinya di balik pohon besar, ingin tahu lebih jauh. Amara, yang selama ini tampak begitu anggun dan penuh perhatian, ternyata memiliki kehidupan yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Pangeran merasa tertekan. Ia tahu bahwa seharusnya ia tidak mendengarkan percakapan ini, tetapi rasa penasaran yang membuncah membuatnya tidak bisa mengalihkan perhatian.
Apa yang harus kita lakukan, Amara? Suara pelayan tua itu terdengar cemas. Ratu Dewi sudah mulai curiga. Jika dia tahu tentang hubungan kalian, semuanya akan berantakan. Apa yang akan kita katakan pada Pangeran Edward? Amara terlihat ragu. Suaranya perlahan namun penuh tekanan. Aku tahu ini salah. Aku tidak pernah bermaksud melibatkan pangeran dalam segala hal ini. Namun, perasaanku padanya semakin kuat. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Pangeran Edward terkejut mendengar pengakuan Amara. Ternyata, ia bukan satu-satunya yang merasa terperangkap dalam perasaan yang tak bisa dijelaskan. Amara juga merasakan hal yang sama, meskipun ia tahu betul bahwa hubungan mereka adalah sebuah jalan yang terlarang. Pelayan tua itu berbisik lagi. Kali ini suaranya penuh kekhawatiran. Jika Ratu Dewi tahu tentang hubungan kalian, itu akan berakhir dengan bencana. Pangeran Edward harus tetap fokus pada pernikahan ini. Itu adalah jalan yang aman untuk semuanya. Amara terdiam sejenak, kemudian berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tahu, tapi bagaimana jika aku memilih jalan lain? Jalan yang lebih mengikuti kata hati. Pangeran Edward merasa perasaan yang tak terkatakan semakin menguasainya. Di dalam dirinya, ia merasakan sebuah keinginan besar untuk melangkah maju, untuk mengakhiri kebingungannya dan mengikuti perasaannya. Namun, ia juga tahu bahwa itu akan menjadi pilihan yang penuh risiko, penuh dengan konsekuensi yang bisa menghancurkan banyak hal. Pada saat itu, Amara dan pelayan tua itu berjalan menjauh, masih berbicara dalam bisikan. Pangeran Edward merasa bingung, tetapi pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang besar yang mulai terbuka di depannya. Selama ini, ia hanya melihat Amara sebagai seorang pembantu yang setia, seorang wanita yang berada jauh di bawah statusnya. Namun, kini ia menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik kedekatan mereka, sesuatu yang mengubah segalanya. Pangeran Edward berdiri di tempatnya, berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Rasa cemas dan bingung bercampur aduk dalam dirinya. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Amara bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan. Namun, situasi ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah ia harus mengikuti kata hatinya, atau tetap berpegang pada kewajibannya sebagai pangeran? Keesokan harinya, Pangeran Edward merasa lebih bingung dari sebelumnya. Tadi malam, ia mendengar pengakuan Amara yang sangat mengejutkan, dan itu mengubah pandangannya tentang wanita muda itu. Sejak saat itu, perasaan yang ia coba untuk hindari semakin kuat. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Amara bukan hanya sebuah godaan atau ketertarikan sementara. Ini lebih dari itu. Ia terjatuh ke dalam cinta yang tak bisa dijelaskan. Cinta yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat banyak. Sebagai seorang pangeran, ia memiliki tanggung jawab terhadap kerajaannya, terhadap rakyatnya. Pernikahan dengan Ratu Dewi bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan kerajaan. Jika ia memilih mengikuti perasaannya, maka semuanya akan berantakan. Pangeran Edward merasa terperangkap dalam dunia yang sangat berbeda, dengan kewajiban yang sangat besar. Namun, hati kecilnya tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia jatuh cinta pada Amara. Sebuah perasaan yang tak bisa ia lawan, meskipun itu akan membuat hidupnya penuh dengan komplikasi yang tak terduga. Dalam kebingungannya, pangeran memutuskan untuk mencari Amara. Ia ingin berbicara langsung dengan wanita itu, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya. Ia harus tahu apakah hubungan mereka benar-benar bisa bertahan, atau apakah itu hanya sekedar impian yang tak mungkin terwujud. Di taman istana yang sama, tempat mereka pertama kali bertemu, Pangeran Edward akhirnya menemukan Amara sedang berdiri di depan sebuah pohon besar, menghadap ke laut yang tenang. Pemandangan indah itu seolah menjadi simbol dari ketenangan yang sangat ia dambakan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ketenangan itu hanyalah sebuah ilusi. Pangeran Edward berjalan perlahan mendekat. Amara, panggilnya. Suaranya rendah dan penuh keraguan. Amara menoleh.
dan tatapan mereka bertemu. Sejenak, tidak ada kata-kata. Mereka hanya saling memandang. Berdua, terikat dalam perasaan yang tak bisa diungkapkan. Akhirnya, Amara berkata dengan suara lembut, "Pangeran, saya tahu ini salah. Saya tahu hubungan ini tidak bisa berlanjut, tetapi saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakannya." Pangeran Edward merasakan getaran di hatinya, sebuah dorongan kuat yang membuatnya tidak bisa menahan perasaan yang selama ini disembunyikan. "Amara," katanya dengan suara yang penuh penyesalan, "aku juga merasakannya. Tapi kita tidak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan ini." Amara mengangguk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Terkadang, Pangeran, kita harus memilih antara apa yang kita inginkan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa memilih dengan benar." Pangeran Edward menghela napas dalam-dalam. "Kita berdua terjebak, Amara, dalam dunia yang berbeda, dalam harapan-harapan yang tak sesuai dengan kenyataan." Di tengah kebisuan itu, keduanya terdiam, hanya mendengarkan suara angin yang berhembus di sekitar mereka. Namun, di dalam hati mereka, ada sebuah kesepakatan yang tak terucapkan, bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, perasaan yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Pangeran Edward dan Amara berdiri di tengah taman yang luas, terpisah oleh dunia mereka yang sangat berbeda. Ketegangan di antara mereka semakin menebal, namun keduanya tahu bahwa tidak ada jalan mudah yang bisa mereka pilih. Pangeran Edward merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung, di mana setiap langkah yang ia ambil berpotensi untuk menghancurkan sesuatu yang sangat berharga. Di satu sisi, ia memiliki kewajiban untuk memenuhi harapan kerajaan dan menikahi Ratu Dewi demi keselamatan kerajaannya. Di sisi lain, ada perasaan yang begitu kuat terhadap Amara, perasaan yang tak bisa ia sangkal, yang mengancam untuk mengubah segalanya. Ia tahu bahwa memilih jalan yang mengabaikan tanggung jawabnya berarti mengkhianati kerajaan dan orang-orang yang bergantung padanya. Namun, di sisi lain, apakah ia bisa menahan perasaannya terhadap Amara lebih lama lagi? Amara, yang sudah mulai mengerti perasaan pangeran, merasa sama. Meskipun hatinya dipenuhi dengan cinta yang tak terbalaskan, ia tahu bahwa dirinya hanyalah seorang pembantu, sementara pangeran adalah calon suami dari Ratu Dewi. Ia menyadari bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang terlarang, dan bahkan jika mereka berdua ingin berada bersama, kenyataan bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda terlalu besar untuk diabaikan. "Aku tahu ini salah," ujar Amara. Suaranya gemetar. "Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Pangeran, apa yang kita rasakan, apakah itu bisa benar-benar diabaikan begitu saja?" Pangeran Edward menatapnya dengan penuh kesedihan. "Amara, aku juga merasa sama. Tapi aku terjebak dalam peran yang lebih besar dari sekadar diriku sendiri. Pernikahan ini bukan tentang aku dan kamu. Ini tentang masa depan kerajaanku, dan itu lebih besar daripada apapun yang bisa kita bayangkan." Amara menarik napas panjang. Aku tahu kita tidak bisa bersatu. Kita datang dari dua dunia yang sangat berbeda. Tapi, Pangeran, bisakah kita setidaknya memiliki satu momen di mana kita bisa bebas dari segala tuntutan ini? Hanya satu momen, di mana kita tidak perlu khawatir tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau apa yang diinginkan orang lain." Pangeran Edward merasa hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa apa yang Amara katakan adalah keinginan mereka berdua, sebuah harapan yang tak terwujudkan dalam realita. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menunda kenyataan. Mereka harus memilih, dan memilih berarti melepaskan segalanya. Setelah percakapan itu, keduanya merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Pada malam berikutnya, Pangeran Edward memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berani, meskipun itu bisa menghancurkan hidupnya. Ia mengundang Amara untuk berbicara sekali lagi, di luar istana, jauh dari pandangan siapapun. Mereka bertemu di tepi pantai, di bawah cahaya bulan yang redup, di mana hanya suara ombak yang bisa terdengar. "Amara," kata Pangeran Edward dengan suara yang tegas, namun ada kelelahan di matanya.
Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku tidak bisa membiarkan perasaan ini hancur begitu saja. Amara menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Aku juga tidak bisa, Pangeran. Tapi kita tahu ini bukan jalan yang benar. Kita tahu bahwa jika kita teruskan, itu akan merusak segalanya, termasuk hidup kita. Pangeran Edward terdiam, memandangi laut yang tenang. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi. Amara. Aku harus kembali ke Inggris. Aku tidak bisa terus mengabaikan tugas dan tanggung jawabku. Kerajaan membutuhkan aku. Tapi hati ini tetap akan membawa kenangan tentangmu. Air mata mulai mengalir di pipi Amara. Jadi, ini berakhir? Kita berdua akan pergi ke jalan yang berbeda. Pangeran Edward mengangguk perlahan. Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita teruskan ini, kita hanya akan menghancurkan diri kita sendiri dan semua orang di sekitar kita. Aku akan kembali ke kerajaan, menjalankan tugasku. Tetapi aku akan selalu mengingatmu, Amara. Aku akan selalu mengingat cinta yang tidak bisa kita miliki. Amara mengangguk. Meskipun hatinya terasa hancur. Aku mengerti, Pangeran. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik bagi kita berdua. Tapi aku akan selalu menghargai kenangan ini, kenangan tentang cinta yang hanya bisa kita rasakan dalam hati kita. Setelah percakapan itu, keduanya tahu bahwa hubungan mereka akan tetap menjadi kenangan yang indah, namun tak terwujud. Pangeran Edward kembali ke istana dan bersiap untuk kembali ke Inggris. Sementara Amara tetap di Lombok, menjaga Ratu Dewi dan kehidupannya yang sederhana. Namun, meskipun mereka berpisah, kenangan tentang satu malam yang mereka habiskan bersama, tentang cinta yang mereka bagi, tetap terukir dalam hati mereka masing-masing. Beberapa tahun berlalu. Pangeran Edward kini duduk di tahta sebagai Raja Inggris, memimpin negaranya dengan bijaksana dan penuh kehormatan. Tetapi meskipun ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan dihormati, ada satu bagian dari dirinya yang tetap kosong. Setiap kali ia menatap laut, pikirannya melayang kembali ke Lombok, ke pantai yang pernah ia kunjungi bersama Amara, ke malam yang mereka habiskan di bawah cahaya bulan. Di Lombok, Amara melanjutkan hidupnya dengan penuh kedamaian. Ia tidak lagi menjadi pembantu Ratu Dewi, namun tetap tinggal di dekatnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Meski hatinya masih terasa kosong, Amara merasa damai dengan pilihan yang ia buat. Ia tahu bahwa meskipun cinta mereka tidak bisa terwujud, kenangan indah tentang Pangeran Edward akan selalu ada dalam hatinya. Mereka berdua melanjutkan hidup masing-masing, namun cinta mereka tetap hidup, meski terpendam jauh di dalam hati, seperti gelombang yang terus bergulung di lautan yang tak pernah berhenti. Kenangan mereka menjadi sebuah kisah yang tak pernah terungkap kepada dunia, namun tetap hidup di dalam hati mereka. Sebuah cinta yang tak bisa dimiliki, namun tetap abadi dalam keheningan. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.